Setelah kita turun ke lapangan, kita lihat masih banyak bangunan-bangunan sekolah itu yang rusak. Ya, jadi ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama, sarana prasarana. Yang kedua, bagaimana peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Banyak pustu-pustu yang tidak terisi, puskesmas. Kami berharap kepada pemerintah daerah lewat pemerintahan yang baru untuk bisa melihat ini sebagai hal yang serius. Komisi 4 beberapa waktu ini banyak turun ke lapangan. Kita di Komisi 4 punya 10 mitra OPD dan pada saat kita turun banyak hal yang kita dapatkan, terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Kita sudah melakukan elaborasi dengan OPD terkait dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Banyak hal yang kita lihat dan alhamdulillah setelah kita kunjungan ke lapangan, ke daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, setelah itu kita menyurat dan memanggil juga sudah dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan RSUD Masohi yang menjadi mitra di Komisi 4. Permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat lewat kunjungan-kunjungan kerja komisi, dengan dinas itu kita follow up. Kita berharap juga ini bisa dilakukan, dijawab oleh mitra terkait agar supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan. Kita tidak hanya turun, tapi pasca turun itu yang kita benar-benar memaksimalkan peran itu dengan OPD terkait. Misalnya di Dinas Pendidikan, satu hal yang harus diperbaiki adalah bagaimana model pembelajaran, ya, memaksimalkan pembelajaran di kelas. Karena bicara masalah mutu, bicara bagaimana pengelolaan kelas, pengelolaan guru dalam memberikan pembelajaran buat murid di kelas. Begitu pula masalah sarana dan prasarana pendidikan. Data Dapodik harus diperbaiki karena kita masih melihat banyak operator-operator sekolah itu yang dia satu operator membawahi banyak dua dengan infrastruktur di sekolah itu, data-datanya dilengkapi. Bagaimana dia bisa melengkapi data Dapodik sementara dia harus fokus di 2-3 sekolah, akhirnya banyak data-data yang tidak terisi dengan baik. Kalau misalnya data Dapodik ini dimaksimalkan oleh operator, maka lewat kementerian itu bisa dana-dana DAK itu bisa kita dapatkan karena sekarang dia berbasis data Dapodik. Begitu pula di kesehatan, kita masih lihat banyak puskesmas yang tidak ada tenaga kesehatan, banyak pustu yang tidak diisi oleh nakes-nakes di sana. Misalnya di Tanjung Sial, kami berharap kepada pemerintah daerah lewat pemerintahan yang baru untuk bisa melihat ini sebagai hal yang serius, bahwa pustu-pustu di dusun-dusun, di desa-desa, di negeri itu harus diisi. Perlu kami tekankan dari DPRD bahwa jangan sampai terkait dengan efisiensi anggaran ini lalu membuat OPD-OPD itu menjadi lesu, lemah, tidak berdaya, ya. Jadi inilah kondisi yang harus kita hadapi di OPD terkait. Karena bagi saya ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Kita turun ke lapangan itu ada dua hal. Yang pertama, kita akan menemukan infrastruktur yang itu bisa dijawab dengan pembangunan, dijawab dengan penganggaran. Yang kedua, ada yang bisa kita lihat dari sisi kebijakan. Kan mengisi formasi pustu-pustu yang kosong itu kan tanpa harus dengan anggaran. Tinggal bagaimana dari pemerintah daerah, dari BKD, terus dengan dinas terkait itu dengan tegas untuk harus mendistribusikan tenaga-tenaga ke wilayah. Kita di Maluku Tengah kan punya pegawai yang banyak. Pertanyaannya kenapa ada wilayah-wilayah yang kosong dengan tenaga dimaksud? Ini yang berkaitan dengan kebijakan. Saya temukan misalnya pada Dinas Kesehatan.
pada saat kita rapat dengan mereka, saya tanya kenapa di wilayah-wilayah di Nusa Laut, ya di Seram Utara, di Tanjung Sial itu ada pustu yang kosong, bahkan puskesmas juga tidak terisi. Jawabannya adalah pegawai belum bersedia untuk ke sana, mereka tidak mau. Kenapa tidak ada kebijakan yang harus mereka didistribusikan ke sana? Enggak kan? Pemerintah daerah harus hadir di sini. Makanya kita akan memaksimalkan pengawasan itu. Kita berharap ke depan 1-2 tahun ke depan, ya bahkan dalam tahun ini tidak ada lagi puskesmas pustu yang mengeluh terkait dengan pengisian tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Pertanyaannya, pemerintah daerah sudah hadir belum di situ? Akhirnya kan mempengaruhi pelayanan publik. Apa yang kurang misalnya? Pegawai didistribusi ke sana lalu dikontrol. Kalau kemudian mereka tidak melaksanakan tugasnya, gajinya ditahan. Itu kan bentuk kepedulian pemerintah daerah ke situ. DPRD hadir di sini supaya bisa memaksimalkan pelayanan itu. Kami berharap full ke pemerintah daerah yang sekarang untuk marilah kita punya tanggung jawab untuk Maltem Bangkit itu tidak hanya pada tataran slogan atau tagline, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kerja-kerja politik pemerintah.